Feng Tianxing cukup terkejut dengan strategi yang diterapkan Song Ta di sini. Dia benar-benar menggunakan sesuatu yang mirip dengan metafisika untuk membiarkan iblis merasa nyaman dan memberikan ruang untuk festival rakyat. Sumber festival jelas harus ada cukup banyak ras manusia, dan kehidupan ras manusia ini relatif layak. Jelas, Song Ta tidak akan membiarkan hal-hal berkembang, dan iblis memigrasikan banyak ras manusia dan kemudian membunuh mereka. Di bawah bimbingannya yang disengaja, ras manusia ini telah lama tinggal di sini. Dari pelayanan dan pakaian mereka, serta barang-barang kecil yang dijual oleh para penjajah, cukup membuktikan bahwa ras manusia ini telah menemukan tanah suci milik mereka. Meski tanah ini bukan milik umat manusia, setidaknya mereka memiliki pijakan yang kokoh. Feng Tianxing datang ke sisi penjajah, membeli tusuk sate daging dengan santai, mengunyah daging, dan perlahan merasakan ketenangan yang langka. Dikelilingi oleh ras manusia, nyanyian dan tarian, sepertinya mereka telah kembali mengenang kemakmuran umat manusia. Senyum di wajah Song Tan tidak pernah berhenti, dan seluruh prosesnya penuh dengan tawa yang hangat. Ikuti jalan sampai ke bagian terdalam kota. Di tengah, Feng Tianxing melihat lentera kertas besar. Festival Lampion? Feng Tianxing bertanya dengan ragu. Song Yi dengan cepat melambaikan tangannya. Sebenarnya, di mana ras manusia ini masih mengingat perayaan dan festival bertahun-tahun yang lalu? Ini hanya potongan improvisasi, tapi festival lentera apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Feng Tianxing menunjuk ke lentera humanoid besar dan menjelaskan. Festival lentera hanyalah semacam lampion kertas, dengan bentuk yang berbeda-beda. Setiap rumah tangga akan membuat lampion kertas. Jika Anda memiliki waktu luang, Anda bahkan dapat memberikan skor, mendapatkan pemimpin, dan menyiapkan serangkaian hadiah. Jadi bahwa semua orang hanya setiap orang bersedia untuk berpartisipasi. Dan ini sedikit lebih menarik daripada berkeliaran tanpa tujuan ini. Song Yi sedikit mengernyit, berpikir sejenak. Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Hadiah seperti pemimpin masih harus disiapkan. Kalau tidak, tidak masalah untuk pergi seperti ini. Namun, dari mana kamu mempelajari kata-kata untuk festival lentera? Terakhir kali aku mengintip catatan penelitian Galo tentang ras manusia, aku tidak melihat kata ini. Feng Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Rahasia, ngomong-ngomong, jika kamu tertarik, kamu juga bisa datang ke konferensi pembacaan puisi. Lihat parit di sana, dengan perahu kecil yang membawa anggur. Dan kamu bisa minum segelas anggur setelah membaca puisi. Budayanya pasti dihidupkan kembali dulu. Jika tidak bagaimana membuat orang-orang ini kembali ke rumah rasa memiliki. Terutama tanda melebarnya jarak dengan setan. Kita harus memahaminya. Song Yi menepuk kepalanya dan berjalan menuju rumah tuan kota, menarik Feng Tianxing. Dengan cara ini, saya akan mengumumkan festival lentera kepada mereka besok. Dan kemudian menetapkan tanggal tetap untuk menstabilkan festival ini. Jika Anda memiliki ide bagus lainnya, beritahu saya. Ada begitu banyak hari dalam setahun, dan tidak akan pernah ada menjadi suatu hari pertunjukan cahaya. Sudahkah Anda mengirimnya? Feng Tianxing mengetuk labu anggur Song Tao. Kamu harus memberiku kendali yang cukup kali ini, kalau tidak aku akan sulit berbicara. Song Yi tertawa keras, dan bergegas ke rumah penguasa kota bersama Feng Tianxing. Belum ada kesimpulan tentang festival ini, dan Song Yi hanya menetapkan harus diadakan sebulan sekali. Sekarang ada Feng Tianxing, ensiklopedia umat manusia. Tidak sulit untuk mengumpulkan 5 atau 6 festival dalam sebulan. Saat itu, saya diam-diam akan memberikan beberapa petunjuk kepada beberapa iblis agar kekuatan mereka dapat sedikit ditingkatkan. Tidak terlalu sulit. Feng Tianxing lebih banyak berpikir, sambil memberikan ide Song Yi dan menetapkan apa yang harus dilakukan di setiap festival. Pada saat yang sama, dia tidak lupa meminta Song Yi untuk mencatat sumber festival ini, dan mendistribusikan kembali kenangan ini pada hari festival. Setelah mereka berdua mengotak-atiknya, fajar menyingsing ketika mereka menoleh. Song Ta melihat festival baru-baru ini. Festival musim semi yang direkam oleh umat manusia akan segera tiba. Dan kemudian membuka catatan padat Feng Tianxing tentang festival musim semi. Apa zodiak tahun ini? Kita tidak bisa benar-benar mundur dan menghitung bertahun-tahun, kan? Feng Tianxing merenung sejenak sebelum berbicara. Menghitung dari putaran terakhir, tidak masalah jika Anda menggunakannya sebagai kalender lama untuk yang baru. Song menepuk dadanya. Kalau begitu aku tidak akan menemanimu. Aku harus menangani masalah ini secepat mungkin. Ini hanya setengah bulan. Aku harus menangani hal-hal ini. Aku akan mengundangmu nanti. Feng Tianxing mengangguk berulang kali. Jika Song Yi tidak melakukan hal-hal ini, dia akan melakukannya. Jarang memiliki basis manusia yang begitu besar, dan akan sangat buruk untuk tidak memperluas budaya. Adapun ras manusia Feng Ming, Feng Tianxing tidak berniat membantu untuk saat ini. Dia perlu memberi Feng Ming ruang untuk tumbuh, dan juga ingin melihat apakah umat manusia akan melahirkan budaya lain. Mengucapkan selamat tinggal, mengikuti arus orang-orang yang tersebar, Feng Tianxing kembali ke kota yang dibangunnya sendiri. Keke sudah lama menunggu di sini,
dan dia mulai melapor hampir seperti kebiasaan. Tuan Hui Feng, lebih dari 100 Star City telah didirikan, dan saat ini tidak ada kabar yang menentang Anda di kamp. Saya masih menanyakan tentang yang lain. Feng Tianxing mengangguk. Terima kasih. Dalam beberapa hari, aku akan mengajakmu melihat festival musim semi umat manusia. Aku membutuhkanmu untuk membantuku memblokir senjatanya. Aku selalu merasa bocah Songyi itu tidak punya niat baik. Mata Keke berbinar, dan dia bergegas kembali. Kapan? Sebaiknya aku bersiap lebih awal. Setelah berbicara tentang waktu, Feng Tianxing melangkah ke kamp tempat tentara sedang beristirahat. Tidak semua lereng landai di kota itu kokoh, dan masih ada ruang tersisa di dalam Feng Tianxing. Tempat-tempat ini digunakan untuk menimbun persediaan atau tinggal di orang. Di bawah permukaan dunia luar, terdapat juga kota gelap bawah tanah yang dibangun oleh Feng Tianxing, di mana setidaknya 1 juta setan dapat ditempatkan tanpa kemacetan. Semua persiapan telah dilakukan, dan yang tersisa hanyalah pergi ke Jialuo untuk mengklaim kredit, lalu dibodohi dengan santai, dan kembali dengan putus asa. Tepat sebelum keberangkatan, Feng Tianxing masih perlu menyebarkan berita di barak. Baru beberapa langkah, saya melihat beberapa setan berkumpul bersama, dan salah satu setan melemparkan bola batu di tangannya ke depan. Bola batu dibuat khusus oleh Feng Tianxing, dan secara khusus digunakan oleh setan-setan ini untuk memoles kekuatan mereka. Oke, Kakak Zuang. Jaraknya hampir 30 meter. Aku ingat kapten kita baru berusia di atas 30 tahun, kan? Kakak Zuang sekuat kapten. Diam, jangan bandingkan saya dengan kapten. Sebagian besar hidup saya diberikan oleh kapten. Tidak peduli seberapa kuat saya, kapten akan selalu menjadi kapten saya. Lebih kuat dari saya, dan saya tidak akan mengambil posisi kaptennya. Titik petik 2. Setelah pernyataan ini, sekelompok adik laki-laki dengan cepat mengubah retorika mereka. Salah satu dari mereka masih sedikit asing dengan seluk-beluk masalah ini, jadi dia bertanya kepada rekannya dengan hati-hati. Bagaimana ini? Rekannya dengan cepat menjelaskan melalui transmisi suara. Awalnya, Master Zenwu Demon Lord memimpin kami untuk berbaris, dan ada banyak kesulitan dan rintangan di jalan. Jika Lord Zenwu Demon Lord tidak begitu kuat, kami sudah lama mati. Sebagai kapten, berapa banyak dari kami diselamatkan oleh keputusan para kapten ini? Tidak, mengapa Anda bahkan tidak mengetahuinya?